Udah jam 1 Kak, udah jam 1. Udah jam 1 berarti sekarang waktunya kita mau ibadah online. Ayo kita siap-siap, Ayo kita siap-siap. Shalom adik-adik. Shalom Kak Warren. Hai. Salah, Kak Warren aja lupa. Kalian lupa gak? Hai. Halo. Ini bener-bener pada lupa nih Kak. Iya nih. Lebih semangat dong. Udah jam 1, udah pada makan siang, kita harus semangat buat Tuhan. Hai. Halo. Halo. Hai. Halo. Halo, hai. Kita tes lagi Kak. Iya. Halo. Pelan-pelan Kak Warren. Iya. Ulang lagi. Ulang lagi ya, lebih pelan ya. Hai, halo. Halo, hai. Halo, hai. Hai, halo. Hai, halo. Halo, hai. Terakhir ya dengerin ya. Halo, hai, halo. Aku lupa. Hai, halo, hai. Oke, sekarang kita mau mulai dengan main game. Yeay. Kita mau main satu permainan yang udah sering banget kita mainin dulu. Zamannya masih Kakak Karis itu waktu masih gereja anak. Kak Gideon juga masih gereja anak. Sekarang kita mau main Pink Sweet. Yeay. Pink Sweet Kak Warren. Pink Sweet. Kita akan main Sweet versi Indonesia ya. Betul. Jadi nanti ada semut, ada orang, ada gajah. Nah, jadi permainannya seperti ini Kak Warren. Kak Warren balik badan. Jadi Kak Warren, Kak Gideon juga boleh ikut main. Kakak Rian, Kakak Karis boleh ikut main ya. Nanti hadiahnya minta sama Kak Rian. Oke, jadi kita permainannya semua balik badan. Kalau Kak Citra bilang Pink Sweet, angkat. Terserah boleh yang mana aja. Oke, nanti kalau Kak Citra bilang -1, turunin 1 tangannya. Kalau Kak Citra bilang balik badan, nah itu yang akan lawan sweetnya Kak Citra. Oke, ngerti ya? Kita mau percobaan dulu ya. Kita mulai. Kak Warren balik badan. Jangan curang ya. Papa mama gak apa-apa, gak usah dibantu. Biar anak-anaknya happy. Biar anak-anaknya bisa main game seru. Ini seru banget loh. Nanti adik-adik kalau menang hadiahnya minta sama papa mama ya. Kalau kita menang minta hadiahnya sama Karian. Oke, kita mulai ya. Pink Sweet. -1, balik badan. Ya, Kak Warren menang. Berarti yang orang dan yang gajah tetap bermain. Nah itu contoh. Jadi kalau kalah nanti duduk. Jangan ikut main lagi. Nah, papa mama juga boleh ikut main. Oke, kita mulai lagi ya. Semuanya balik badan. Pink Sweet. -1, balik badan. Ayo yang kalah siapa? Yang gajah kalah, yang gajah duduk, gak boleh ikut main lagi. Oh ya adik-adik, bisa ini loh Kak Warren, kita bisa interaksi di live chat. Jadi nanti yang di Facebook maupun yang di YouTube bisa komen di live chatnya. Bener Kak Nah Citra. misalnya kalau misalnya gini, aduh aku kalah. Misalnya siapa? Wise. Misalnya Wise kalah, Feli kalah, Shen kalah. Atau misalnya Ethan menang Kak Citra. Tulis di live chat ya. Tulis di live chat. Iya nanti ada kakak-kakak gereja anak yang akan balas live chatnya loh. Betul. Nah, jadi supaya adik-adik gak jenuh, aduh aku cuman ibadah sama TV dong, sama laptop, sama handphone. Enggak, kita ibadah sama-sama hari ini. Oke, kita mulai sekali lagi ya. Jangan lupa papa mama live chat. Balik badan. Balik badan. Papa mamanya
Adik-adik di rumah semuanya balik badan. Teman-teman di rumah semuanya balik badan. Pink Sweet -1. Balik badan. Kak Warren kalah. Tapi karena Kak Warren singernya, berarti Kak Warren ikut main lagi. Adik-adik yang kalah boleh duduk. Sekali lagi. Terakhir ya. Pink Sweet -1. Balik badan. Yeay. Ayo siapa yang kalah, siapa yang menang. Ayo. Semuanya jangan lupa komen di live chatnya ya. Wah, kalau ada yang menang bilang. Nanti papa mama tolong ketik ya di live chatnya. Amanda menang. Misalnya Isaac menang. Misalnya Maxi menang. Misalnya Kalista menang. Abigail menang. Tulis ya, jangan lupa. Karena kita mau interaksi sama-sama di ibadah online ini. Oke adik-adik. Jadi, Oke Kak Citra. ya, jadi arti gamesnya hari ini adalah kalah atau menang tidak apa-apa. Yang penting kita bersuka cita. Oke. Oke, silakan Kak Warren. Oke, sekarang adik-adik tetap berdiri. Jangan duduk karena sekarang waktunya kita ingin memuji Tuhan. Yeay! Haleluya! Haleluya! Sekarang waktunya kita ingin memuji Tuhan. Bangkit berdiri. Yes. Jangan lemes-lemes buat Tuhan Yesus. Kita mau muji Tuhan, oke? Ikutin gayanya Kak Warren sama Kak Citra ya. Lula 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 lu. Yes, lula 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 lu. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang, menari-nari. Berputar semuanya. Mari puji Tuhan. Lagi. Lula 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 lu. Yes, lula lula. Sekarang kepala ya. Lula lula lu. Kepala ke depan, kepala ke belakang, kepala ke depan dan digoyang-goyang. menari-nari. Berputar semuanya. Mari puji Tuhan. Lebih cepat. Lula 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 lu. Yes, lula 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 lula. Bahuku ke depan, bahuku ke belakang, bahuku ke depan dan digoyang-goyang, menari-nari. Berputar. Mari puji Sekali lagi, Pak, cepat. Tuhan. Lula 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 lula. Yes, lula 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 Sekarang lula pinggang ya. lula. Pinggangku ke depan, pinggangku ke belakang, pinggangku ke depan dan digoyang-goyang, Menari-nari, berputar. mari puji Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Haleluya. Coba cek dulu. Udah pada keringetan belum? Belum ya kayak Kak Citra ya? Kurang lagi Kak Warren. Kita mau nyanyi lagi buat Tuhan. Yes. Ayo Kak Karis. Sekarang jangan pada lemes ya. Harus lebih semangat, oke? Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung
besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Haleluya. Yes. Oke adik-adik, sekarangnya waktunya kita untuk menyembah Tuhan. Adik-adik boleh duduk, papa mama juga boleh duduk ya. Dampingin adik-adiknya, kita ingin menyembah Tuhan bersama-sama. Waktunya menyembah Tuhan. Sekarang tutup matanya adik-adik. Koren belum lihat, semuanya belum tutup mata. Tutup matanya, kedua matanya. Sekarang angkat kedua tangannya. Angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Koren masih lihat, masih ada yang setengah-setengah, masih ada yang begini, begini. Angkat tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus punya kado yang terindah ketika kita menyembah Tuhan. Tuhan Yesus telah melakukan banyak hal buat adik-adik. Angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Angkat kedua tangan tinggi. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes. Kita mau masuk menyembah Tuhan adik-adik. Jangan main-main, tutup matanya. Angkat kedua mata tinggi-tinggi. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi, kita menyembah Tuhan. Yes Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari katakan adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi. Angkat kedua tangannya. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Sungguh-sungguh lebih dalam lagi adik-adik. dan Tuhan sempurna buat kita memperluas semua. Buat Papa, buat Mama. daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat lebih sungguh lagi adik-adik. Kiranya Tuhan sanggup menyembuhkan. Engkau memberkati aku Percaya sama berlimpah-limpah Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan lebih dan dalam lagi. Angkat kedua tangannya. Jangan turunin tangan adik-adik. Angkat kedua tangan adik-adik lebih tinggi lagi. daerahku dan kiranya Engkau memetak dan melindungi aku daripada malapetaka,
haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Memberikan glory, memberikan hormat, memberi pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Memberikan glory, memberikan hormat, memberi pujian bagi anak domba. Engkau Raja segala raja, haleluya. Engkau yang berkuasa, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sama-sama percaya Tuhan lakukan hal yang besar hari ini. Amin, Siapa yang amin. percaya katakan Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi sudah puji-pujian dan penyembahan. Pasti adik-adik semangat, waduh pasti keringetan banget deh. Sana sungguh-sungguh semangat puji-pujiannya. Kita juga hari ini mau dengar firman Tuhan. Nah kalau dengar firman Tuhan bagusnya kayak gimana Kak Citra? Boleh gak sih kaki aku naik-naik, aku tidur-tiduran, aku ngumpet di kolong meja, aku sambil main game? Jangan. Kalau dengar firman Tuhan, duduk yang rapi, duduk yang bagus. Dari mulai yang paling kecil, dari kelas nursery, dari kelas kecil, kelas besar yang udah mulai remaja, udah mulai besar,
duduk yang bagus juga. Aku bosen ceritanya buat anak-anak. Gak apa-apa adik-adik, kan adik-adik bukan opung-opung, bukan oma-oma. Jadi gak apa-apa, kita mau dengar cerita Alkitab hari ini. Sebelumnya Kak Citra mau nyanyi dulu nih, walaupun suara Kak Citra bagus banget. Kak Citra percaya nih pasti adik-adik mungkin nih pasti udah pernah denger nih. Iya aku udah pernah denger itu cerita. Gak apa-apa kita ulang terus supaya kita nggak lupa ingatan. Kita ingat terus kalau kita lagi mau berbuat nakal, inget ada firman Tuhan tentang itu. Kita mau nyanyi nih, Kak Citra mau nyanyi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Stop. Oke, nanti kalau mau lebih lanjut minta WhatsApp Kak Citra, nanti Kak Citra bisa nyanyi satu album. Tapi kita mau dengar tentang raja yang baik dan raja yang jahat. Aduh, kok ada ya raja yang baik sama raja yang jahat? Apa maksudnya? Kita mau belajar nih adik-adik. Jadi kita mau belajar tentang dua tokoh, dua raja di perjanjian lama. Yang pertama adalah Raja Manasye. Manasye ini lagi sedih. Dia sedih banget adik-adik. Dia sedih karena papanya baru meninggal. Papanya pergi dipanggil Tuhan, dia sedih banget. Dia bilang, aduh kenapa papaku kok meninggal ya. Papaku dipanggil Tuhan, aku sedih banget. Kak Citra juga pernah loh kehilangan papa, sedih juga. Sedih banget, ngerti banget rasanya kehilangan. Nah karena papanya meninggal, kan papanya itu Raja Hizkia. Jadi Manasye ini menggantikan papanya. Jadi Manasye menjadi seorang raja. Seorang apa adik-adik? Kurang kenceng. Karena Raja Hizkia meninggal, maka Manasye menggantikan papanya menjadi raja. Jadi sekarang Manasye seorang apa? Betul. Seorang raja. Oke, dia menjadi raja atas umat Tuhan di Yehuda. Di mana adik-adik? Di Yehuda, bukan di Pekanbaru, bukan di Manado, bukan di Ambon, tapi di Yehuda. Nah, dia nggak tahu bahwa selanjutnya itu ternyata 55 tahun dia jadi raja. Lama ya, lama banget. Lama banget itu kalau main game, sampai matanya sampai bengkak deh kalau 55 tahun. Tapi Manasye jadi raja, hebat dia. Tapi adik-adik tahu nggak, Manasye itu ternyata membutuhkan pertolongan. Pertolongan dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari orang lain, tapi dari Tuhan. Supaya Manasye menjadi raja yang baik. Kita butuh pertolongan Tuhan. Tapi tahu nggak adik-adik, ternyata Manasye itu jahat banget. Dia mau nolak, aku nggak mau jadi raja yang baik, aku mau jadi raja yang jahat. Biarin aja aku mau jadi raja yang jahat, biarin. Dia nggak mau jadi raja yang baik. Akhirnya dia menolak, dia nggak mau dengeran sama Tuhan, dia jadi jahat. Terus dia bangun tuh, ayo semuanya, semua bangsa Yehuda, kita bikin berhala, kita bikin ada gambar binatang keledai, ada gambar binatang semut, binatang ular, binatang kelabang, semua dibikin sama dia supaya semua menyembah. Waduh, adik-adik tahu nggak sih? Ada juga berhala sekarang. Emang berhala cuma dulu doang? Sekarang juga ada. Tahu nggak apa berhalanya? Berhalanya tuh handphone, TV, gadget, games, PS4. Siapa yang punya itu? Yang cewek-cewek suka main apa tuh? TikTok. Kalau ngomong sama mamanya dia suka begini-begini. Karena apa? Itu berhala. Kalau sesuatu yang sudah berlebihan itu berhala. Main sepeda terus karena lagi musim sepeda, main layangan terus. Itu berhala. Nonton Korea terus. Itu berhala. Jangan kebanyakan. Boleh gak sih Kak? Boleh, tapi jangan disalahgunakan.
Boleh gak sih ada patung di rumah aku? Papa aku punya patung kuda. Boleh. Tapi kan kita gak menyembah patung kuda. Jadi gak apa-apa. Tapi Manasye ajarin semua bangsa Yehuda, ayo kita sembah. Semuanya sembah. Kalau kamu gak sembah nanti aku akan hukum kamu. Wah, Manasye galak banget. Terus dia taruh adik-adik itu patung berhala di rumah Tuhan. Dia taruh di rumah Tuhan, bayangin gak? Kan rumah Tuhan kudus. Tapi jadi kotor gara-gara Manasye. Ini Manasye nakal banget nih. Nanti disentil sama malaikat Tuhan. Yang nakal-nakal nanti jadi temannya iblis. Siapa yang mau jadi teman iblis? Gak ada yang mau kan? Aku gak mau. Kalau aku gak mau, aku maunya jadi anak Tuhan, adik-adik. Temannya Tuhan Yesus. Gak mau aku kayak Manasye. Terus dia bilang gini. Dia bilang sama ini. Pokoknya aku akan bikin itu di rumah Tuhan. Padahal ada hukum Taurat. Ingat gak? Ada yang bilang gini. Jangan membuat bagimu patung-patung berhala. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Tapi Manasye nakal. Manasye itu temannya iblis. Dia gak mau denger-dengeran. Dia nakal adik-adik. Udah gitu adik-adik. Raja Manasye itu dia itu percaya sama roh-roh jahat. Dia percaya sama ilmu sihir, ramalan. Misalnya gini. Kamu hidungnya pesek. Kalau hidung pesek itu rezekinya seret. Ih, apaan itu? Nggak ada tuh adik-adik. Mau hidung pesek, hidung mancung, semuanya diberkati Tuhan. Kamu itu garis tangannya nggak kayak peta Jakarta. Nggak bisa kamu. Kamu tuh nggak akan diberkati Tuhan. Enggak. Mau garis tangannya kayak peta Jakarta, mau garis tangannya lurus-lurus aja. Semua tuh sama aja. Atau yang ada yang gini. Mungkin kalau yang remaja-remaja. Libra. Mood kurang bagus. Harus banyak ngemil. Jangan adik-adik, akan dijauhi oleh teman-teman. Hari-harimu akan begitu berat. Jangan percaya begitu. Ini buat semuanya adik-adik ya. Kakak-kakak gereja anak, adik-adik. Nanti kalau punya kakak-kakak yang besar, yang remaja bilang, jangan percaya sama zodiak. Itu tuh ramalan, gak bagus itu. Gak ada tuh Taurus, Pisces, zodiak-zodiak itu Cancer apa. Gak ada yang bagus adik-adik. Itu bukan hal yang baik. Dia itu Manasye bilang gini. Dia bilang gini, pokoknya kita akan bikin ramalan-ramalan. Dia bikin video YouTube tentang ramalan-ramalan. Bangsa Yehuda akan mengalami masa-masa seperti ini. Itu gak baik. Ingat ya, bahwa hidup kita ditentukan apa kata Tuhan, bukan kata zodiak. Kalau misalnya zodiak itu benar, pasti yang bikin zodiak hidupnya benar terus. Gak mungkin, pasti dia pernah sakit. Dia pernah sedih, dia pernah kecewa, pasti. Jadi zodiak itu tidak benar. Nah, saking dia itu nakal, dia itu jahat. Dia bakar anak laki-lakinya sebagai korban pada berhala. Kejam banget. Kak Citra sebel sama Raja Manasye. Kok anaknya dibakar? Anak itu harusnya kan disayang. Bener gak? Mau gak adik-adik bilang gini? Kamu anakku, aku bakar kamu ya. Pasti semua tuh, orang tua apa itu? Tapi dia lakukan itu. Jadi adik-adik Tuhan marah banget sama Raja Manasye. Tuhan marah banget. Tapi adik-adik tahu gak? Kadang-kadang Tuhan itu bukannya jahat kepada anak-anaknya. Tapi kadang Tuhan membiarkan anak-anak Tuhan dihukum, ditegur, justru karena dia sayang sama anak-anaknya. Akhirnya Manasye dan orang-orang yang bekerja buat dia itu diserang oleh tentara Asyur. Bahkan Raja Manasye dirantai, dibawa ke Babel, dibilang tolong aku, berhala-berhalaku, patung semut, patung kelabang, tolong zodiakku. Padahal hari ini katanya aku Taurus, hari ini aku baik sekali, ternyata aku tidak baik. Itu saking dia tidak taat sama Tuhan. Jadi dia dihukum sama Tuhan. Lalu apa yang terjadi lagi adik-adik? Lalu Manasye tiba-tiba menangis adik-adik. Aku udah gak tahan lagi. Lepasin aku Tuhan, lepasin aku, tolong aku. Maafin aku udah salah. Ternyata Manasye dihukum, dia dipenjara. Jadi kadang-kadang adik-adik, hukuman yang kita terima itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan sayang. Karena Tuhan gak tahu lagi cara menegur kita. Kadang-kadang kalau papa mama sudah ngomong sekali,
Adik-adik langgar, ngomong 2 kali dilanggar, ngomong 3 kali dilanggar juga. Berdiri di pojokan. Atau gak boleh main games, gak boleh pegang handphone seminggu. Jangan benci papa mamanya. Karena justru papa mama harus membiarkan kita merasakan hukuman supaya kita tidak mengulangi lagi. Karena nanti kalau kita terus melakukannya akibatnya makin jelek. Nih kayak Raja Manasye. Terus akhirnya dia bilang ini, ampuni aku Tuhan, ampuni aku minta maaf. Dia berdoa sama Tuhan. Dulu dia berdoanya sama patung semut. Dia berdoa, dia bukan baca Alkitab, dia baca zodiak. Dia bukannya menyembah Tuhan, dia main TikTok. Boleh semuanya boleh. Main TikTok boleh Kak? Emang gak boleh? Boleh. Tapi jangan berlebihan. Lalu apa yang terjadi lagi adik-adik? Apa yang dialami Raja Manasye? Dia gak pernah lagi menyembah berhala. Tapi kira-kira kalau yang jahat ini berdoa sama Tuhan, dijawab gak sih sama Tuhan? Dijawab gak adik-adik? Coba dijawab gak? Kalau adik-adik ini nakal di rumah sama papa mama. Adik-adik tiba-tiba mungkin yang remaja-remaja komen di Instagram temennya. Ih kamu kok kurang bagus sih dance-nya. Ih kamu bajunya kurang bagus. Kalau kamu minta maaf, kira-kira teman kamu mengampuni gak? Teman kamu maafin gak? Kita lihat apakah Raja Manasye diampuni atau tidak. Ternyata iya. Tuhan mendengar doa Raja Manasye. Dan dia kembalikan dari tempat yang namanya Babel tadi, tempat di mana dia dihukum, dia dikembalikan ke Yerusalem dan akhirnya dia menjadi raja kembali. Akhirnya Manasye bilang, iya benar aku salah, Tuhan aku gak mau lagi kayak gini, aku mau minta ampun, aku gak mau lagi. Adik-adik tahu gak? Ada banyak berita-berita karena TikTok nilainya jadi jelek, suka berantem sama papa mamanya sama kakak adiknya karena disuruh makan nanti dulu belum selesai. Disuruh belajar nanti dulu aku ngantuk karena main games. Boleh gak sih? Boleh, tapi tidak berlebihan. Dan lihat ketika Raja Manasye minta ampun sama Tuhan berkati dia, Tuhan kembalikan. Lalu kita mau lihat lagi adik-adik. Raja Manasye menjadi seorang yang baru. Kita kan ada bilang ya new normal, bukan new normal ya, new life. Kalau kita new life, bukan new normal, Manasyenya dia new life. Dia dapat hidup yang baru. Sama kayak adik-adik, kalau lahir baru terima Yesus, hidupnya menjadi yang baru. Nah, dia buangin semua patung semut, patung kelabang, patung pohon kedondong, patung-patungan dia buang semua. Dia buang semua itu yang zodiak, buku-buku zodiak, buku-buku yang ini yang aneh-aneh, komik-komik yang gak baik. Dia buang semuanya. Dia perintahkan semua rakyatnya. Perhatian semua kepada bangsa Yehuda ya. Kalian gak boleh lagi menyembah berhala. Mulai sekarang kita menyembah Tuhan kita. Akhirnya semua rakyatnya berubah. Gara-gara siapa? Karena siapa? Karena Raja Manasye dipulihkan Tuhan. Di mana? Di Babel. Coba kalau Raja Manasye gak ke Babel, gak mungkin dia berubah. Makanya jangan marah sama papa mama. Aku benci sama papa mama. Aku gak dikasih handphone seminggu. Itu supaya kamu baik. Kalau kebanyakan main handphone, itu radiasinya tinggi adik-adik. Nanti kalian jadi bodoh, bisa kanker otak, bisa suka pusing, suka gak bisa tidur. Papa mama juga main handphone terus Kak Citra. Bilang sama papa mama daripada main handphone kita olahraga yuk, lari yuk, jogging di rumah yuk. Bikin origami, bikin kapal-kapalan. Atau kita mewarnai. Ajak papa mamanya, saling mengingatkan. Kan adik-adik sayang sama papa mama. Papa mama juga sayang sama adik-adik. Nah berikutnya adik-adik, bangsa Israel kembali berduka. Yerusalem kembali berduka karena Raja Manasye meninggal. Tapi puji Tuhannya, sebelum meninggal dia sudah bertobat. Dia sudah dipulihkan sama Tuhan.
Makanya jangan anggap remeh dengar firman Tuhan, ikut ibadah online. Ih ngapain sih aku ikut ibadah online, abisin kuota, abisin waktu. Aku kan harus latihan TikTok, aku kan harus main layangan, aku kan harus naik sepeda. Sekarang kan lagi musim naik sepeda, aku mau bikin story. Di IG story aku lagi naik sepeda. Gak ada yang sia-sia waktu kita melakukan banyak hal buat Tuhan. Dan adik-adik harus tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini berputar terus, ada waktunya. Gak selamanya kita hidup, makanya gak boleh sembarangan. Kalau dikasih waktu sama Tuhan, pergunakan. Aku males saat teduh. Harus bersyukur loh, masih dibangunin Tuhan pagi-pagi. Coba gak dibangunin Tuhan, tiba-tiba pagi-pagi gak bisa buka mata. Matanya ketutup rapet. Kan jadi sedih banget. Tapi Manasye meninggal setelah dia dipulihkan Tuhan. Tapi Manasye itu punya satu anak namanya Amon. Amon ini lebih nakal, lebih jahat, nakalnya minta ampun. Bikin gregetan aja. Karena apa? Dia malah menyembah kembali berhala-berhala. Dia bikin lagi adik-adik. Dia bikin berhala-berhala dari superhero. Dia bikin ditaruh di rumah Tuhan. Dan adik-adik tahu nggak? Dia itu sombong banget. Dia nggak mau merendahkan diri di depan Tuhan. Aku hebat, aku hebat. Aku hebat, gak boleh ada yang bilang orang lain selain aku yang hebat. Loh kan Tuhan lebih hebat dari kamu Raja Amon, kata rakyat-rakyatnya, kata pegawai-pegawainya. Ih Raja Amon ini sombong banget ya, sebel banget. Saking sebelnya dia bikin banyak dosa. Pegawai-pegawainya gregetan. Sampai adik-adik tahu gak? Raja Amon dibunuh sama pegawai-pegawainya. Dan tahu akhirnya Raja Amon hanya memerintah cuma 2 tahun karena dia dibunuh oleh pegawainya. Nah, setelah ada Raja Amon meninggal, ada raja berikutnya. Siapa ya? Namanya Raja Yosia. Coba raja siapa? Sekali lagi raja siapa? Raja Yosia. Dia masih kecil. Mungkin kalau sekarang masih kelas 2 SD. Karena umurnya 8 tahun adik-adik. Hebat ya, 8 tahun sudah jadi raja. Sebenarnya bukan karena dia hebat, karena kebetulan papanya meninggal. Waktu dia umur 8 tahun tetap harus turun-temurun. Akhirnya tatanya diturunin ke Raja Yosia. Dia memerintah selama 31 tahun. Berarti dia 39 tahun lah. Terakhir dia memerintah. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dia anak yang good. Dia gak bad, dia good adik-adik. Kalau dibilangin sama papa mamanya walaupun masih kelas 2 SD, dia ingat. Tapi setelah papanya meninggal, dia bingung, dia jadi raja. Nah dia hancurin tuh adik-adik, walaupun dia kecil, masih kecil tapi dia berani. Dia hancurin berhala-berhala, penyembah-penyembahan palsu. Dia bilang gini, saya mau menghancurkan, saya mau meremukkan patung-patung itu menjadi bubuk. Dihancurin. Nah terus Raja Yosia juga baik banget. Dia tiap hari bilang sama pegawai-pegawainya, aku perintahkan kepada kalian semua bersihkan rumah Tuhan. Dia bilang sama semua pegawai-pegawainya. Dia bilang sama semua orang, sama semua bangsa Israel. Akhirnya adik-adik dia bersihkan. Di antara tumpukan sampah ada satu orang imam menemukan kitab Taurat. Tahu gak sih kitab Taurat adik-adik? Yang itu loh, yang 10 perintah Tuhan itu juga yang dikasih sama Tuhan ke Musa. Lalu setelah itu apa yang terjadi ya? Penasaran gak? Aku juga penasaran. Kita lihat berikutnya. Jadi imam itu bilang, dia pergi ke Raja Yosia. Raja Yosia, aku mau memberitahu bahwa ternyata di tumpukan sampah-sampah yang kita bersihkan tadi di rumah Tuhan, ada kitab Taurat Tuhan yang dulu dikasih Tuhan kepada Musa. Raja Yosia sungguh terkejut. Kok bisa ya? Kenapa ya? Dia sedih banget adik-adik. Ternyata nenek moyangku jahat-jahat. Nenek moyangku tuh berbuat dosa semua. Sampai mereka buang kitab Tauratnya. Dia marah banget. Kenapa sih nenek moyangku menyakiti hati Tuhan? Adik-adik tahu nggak? Kalau kalian main PS4,
main layangan, main sepeda sampai berjam-jam, main TikTok, main handphone. Nonton YouTube berkali-kali diputar-putar, Doraemon semua serial ditonton. Tapi gak pernah baca Alkitab. Sedih gak Tuhan? Sedih. Adik-adik harus tahu, Alkitab ini surat cintanya Tuhan. Di sini banyak loh, ini tuh kayak diary-nya Tuhan, catatan hariannya Tuhan. Jadi kamu gak akan bisa kenal Tuhan kalau kamu gak pernah baca Alkitab. Jadi sedih banget Raja Yosia waktu tahu ternyata nenek moyangnya membuang kitab Taurat Tuhan. Nah, ada seorang nabi bernama Hulda. Namanya Hulda. Wah, hari ini kita banyak belajar nama-nama ya. Namanya Hulda. Hulda itu menyampaikan pesan Tuhan kepada Yosia. Apa sih pesan Tuhan itu Kak Citra? Aku gak ngerti. Jadi bisa lagi nih adik-adik, ada beberapa orang dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan, berdoa buat kita, menyampaikan sesuatu buat orang lain. Misalnya dia dapat mimpi, dia dapat ayat firman Tuhan, dia dapat suara Tuhan disampaikan. Misalnya gini, aku dapat suara Tuhan, buat siapa? Buat Kazai. Kazai kata Tuhan kamu harus makan sayur yang banyak. Nah, itu bisa. Atau Kazai kata Tuhan kamu harus olahraga biar jangan sakit-sakitan. Misalnya kayak gitu. Nah, adik-adik jadi jangan, apa sih pesan Tuhan itu? Nah, pesan Tuhan itu baik buat kita. Nah, firman Tuhan itu berkata seperti ini adik-adik. Sesungguhnya Tuhan akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan semua penduduknya. Nanti ada kutuk karena mereka telah meninggalkan aku kata Tuhan. Tapi Yosia itu punya respon hati yang baik. Bayangin gak adik-adik, Tuhan sampaikan pesannya kepada Hulda kalau nanti kerajaannya Yosia ini akan dikutuk, akan dikasih sesuatu yang tidak baik dari Tuhan karena mereka sudah meninggalkan Tuhan dulu yang bertahun-tahun yang lalu. Tapi adik-adik tahu, Yosia tidak marah kepada Tuhan. Dia justru minta ampun kepada Tuhan, dia rendahkan dirinya. Karena dia punya sikap hati yang baik, tidak dapat dipungkiri sama Tuhan, dan akhirnya kutuknya dilempar sama Tuhan. Dihalangin sama Tuhan. Gak jadi kata Tuhan, cut, gak jadi, aku gak jadi mengutuk deh. Aku mau memberkati aja, karena Yosia itu baik, walaupun masih kecil aja dia baik. Dari mulai kecil dia baik. Nah Tuhan tolong Yosia untuk pimpin orang-orangnya kembali ke Tuhan. Nah, suatu hari Yosia itu memimpin peperangan. 1, 2, 3, siapin semua tembakannya, kita mau berperang. Udah ada pemanah-pemanahnya. Tapi tahu gak adik-adik, Yosia itu terluka parah. Dia diangkut sama orang-orangnya, dibawa naik kereta. Kereta tuh kayak gerobak adik-adik, bukan kereta KRL ya. Zaman dulu gak ada kereta, adanya kayak gerobak-gerobak gitu, ditaruh di gerobak-gerobak itu. Terus adik-adik tahu gak? Dia dibawa ke Yerusalem dan di sanalah Yosia meninggal. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung. Raja yang baik itu sudah meninggal. Dan mereka membuat nyanyian ratapan mengenai Raja Yosia yang baik. Saking baiknya, ada banyak orang yang bersedih ketika Yosia meninggal. Adik-adik harus ingat, semua yang kita lakukan akan diingat sama orang lain. Kalau suka ngomong kotor, ngomong jorok, suka menghina orang, itu akan diingat sama orang. Tapi kalau kita suka puji orang, misalnya, Kakak Nela rambutnya bagus ya, keriting, bagus banget deh. Kakak Karis rambutnya lucu ya, lurus begitu, ganteng. Kezia lucu ya, kulitnya bagus. Adik-adik harus mengerti bahwa apa yang kita perkatakan, kita lakukan akan diingat oleh orang lain. Jadi karena Yosia baik, dia diingat oleh seluruh bangsanya. Nah adik-adik, kerajaan itu berakhir. Tapi adik-adik harus tahu, raja ada yang mau mati, meninggal. Tapi adik harus mengerti bahwa suatu hari nanti, setelah Raja Yosia meninggal, ada satu raja
yang akan memerintah lagi atas Israel. Namanya adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Siapa namanya? Siapa namanya? Tuhan Yesus. Benar. Nah, nanti ketika Yesus Kristus pertama kali datang, dia ditolak dan dia disalib. Disalib adik-adik. Nah, saat Tuhan Yesus datang, dia itu nanti yang kedua kalinya Tuhan datang itu, dia bukan cuma menjadi Raja Israel, tapi dia menjadi Raja di atas seluruh bumi. Kapan? Tunggu waktunya. Ingat ya adik-adik, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi jangan ragu-ragu menjadi anak yang baik. Jangan capek berdoa, jangan capek baca Alkitab. Ingat loh, Tuhan aja gak pernah capek untuk tolong kita. Jangan adik-adik, kita sudah dengar firman Tuhan tentang raja yang baik dan raja yang jahat. Kita dengar gimana Raja Manasye itu jahat, tapi dia dipulihkan Tuhan. Ada Raja Yosia juga. Kita berdoa saat ini adik-adik. Ada juga tapi Raja Amon juga yang gak baik, dia jahat. Kita mau berdoa hari ini, siang ini. Tuhan itu bukan benci sama kita. Tuhan benci sama hati kita yang jahat, sama sikap kita yang jahat. Tuhan tuh kangen banget loh adik-adik baca Alkitab lagi, gereja lagi, komsel lagi, doa keliling lagi, retret anak lagi. Tapi kalaupun saat ini mungkin kita belum bisa, kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Apapun kondisinya tidak akan merubah iman saya kepada Tuhan. Tidak akan merubah cinta saya sama Tuhan. Coba sekarang Kak Citra minta adik-adik angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita mau siapin hati kita. Kita mau dengar suara Tuhan. Kita mau dengar Tuhan panggil nama kita. Dengar dia panggil nama saya. Buka telinga kita adik-adik sungguh-sungguh. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan sekali lagi adik-adik. Kalau saat ini ada papa mama di samping anak-anak, yuk papa mama gandengan tangan ya. Papa mama gandengan tangan sama anak-anaknya. Kalau ada yang adik kakak juga gandengan tangan. Kita nyanyi sama-sama. Karena Tuhan panggil kita sekeluarga. Tuhan panggil kita. Kita mau jawab apa adik-adik? Amin. Amin. Ku jawab ya, ya. Kita jawab apa sama Tuhan adik-adik? Ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Katakan sekali lagi dengan iman kita, ku jawab ya. Shiki diharaba ya karaba. Kami berdoa Tuhan, hari ini anak-anak Tuhan mendengar Tuhan panggil mereka. Ketika mereka sibuk dengan handphone mereka, sibuk dengan permainan mereka, sibuk dengan hidup mereka, Tuhan panggil kita adik-adik saat ini. Tuhan mau engkau baca Alkitab lagi, Tuhan mau engkau saat teduh lagi, angkat tangan lagi, menari-nari lagi buat Tuhan, berlutut lagi buat Tuhan, memuji Tuhan, melompat buat Tuhan, berdoa buat teman-teman kita. Ada banyak kejadian, ada yang kebakaran, ada yang sakit, ada yang meninggal, ada yang papa mamanya gak kerja lagi, ada yang mengalami kesedihan gak bisa ketemu teman-temannya. Katakan ku jawab ya. Kami mau jawab ya sama Tuhan. Hari ini kami mau jawab ya sama Tuhan. Ya, papa mama jawab sama Tuhan. Kita jawab ya sama Tuhan. Ya Tuhan, ku jawab
jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Katakan sekali lagi adik-adik, sungguh-sungguh kita berdoa, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Haleluya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Saat ini Kak Citra mau berdoa buat adik-adik. Papa mama temenin ya anak-anaknya. Buat papa mama juga, buat kakak adik juga, buat kakak-kakak gereja anak juga. Mungkin ada yang sekarang imannya mulai lemah karena mungkin ada banyak berhala, karena kita terlalu stres, kita terlalu pusing sama PR-nya banyak Kak Citra, ulangannya susah. Aku gak bisa ketemu teman-teman, gak boleh keluar, gak boleh ke mall, gak bisa lagi gereja anak, gak bisa main-main. Tapi hari ini Tuhan bilang, Tuhan panggil kita untuk kita kembali sama Tuhan. Dengar lagi suara Tuhan, dengar pesannya Tuhan. Semua anak-anak Tuhan berharga di mata Tuhan. Kalian semua itu anak raja, kita anak raja. Sehingga kalaupun kita sedih, Tuhan akan usap air mata kita, Tuhan akan hapus air mata kita, ganti sukacita. Kalau kita sakit, Tuhan akan angkat sakit penyakit kita, Tuhan akan sembuhkan. Kalau kita nggak punya, kita kekurangan, papa mama kekurangan, Tuhan akan penuhi, melimpah, lumbung-lumbungnya akan penuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, semua anak-anak Tuhan diberkati dalam sekolah online-nya, dalam ibadah online-nya, dalam permainan-permainan yang mereka pakai Tuhan, dalam semua pengetahuan-pengetahuan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, Tuhan tetap bekerja. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah baik buat semua anak-anak Tuhan. Mari adik-adik, taruh tangan kanannya yuk di dada, ikutin Kak Citra ya. Tuhan Yesus, kurang kenceng, lebih semangat. Tuhan Yesus, hari ini aku mendengar panggilan Tuhan menjadi anak yang baik. Mungkin kemarin-kemarin aku nakal, tapi aku mau bertobat menjadi anak Tuhan, anak yang baik, bukan teman iblis. Aku musuhan sama iblis. Aku temenannya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Anak-anak raja berkata, amin. Terima kasih sudah ibadah online hari ini. Jangan lupa nanti sore mandi, sikat gigi, makan, happy lagi. Besok kita mau sekolah lagi. Semangat jadi anak-anak raja yang diberkati Tuhan. Bilang sama kanan kirinya, sampai jumpa minggu depan. Kakak Nela, kakak Karis, kakak Tari, semuanya. Bye, God bless you. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.